Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring atau kelas online untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Kelas daring ini saya buat untuk mahasiswa kelas perangkat desa Politeknik Saunggali Aji, mahasiswa semester 2 tepatnya. Sekadar informasi, Politeknik Saunggali Aji Kutoarjo memang membuka program khusus kelas perangkat desa yang diikuti oleh baik kepala desa maupun perangkat desa, dan perkuliahan dilakukan pada hari Jumat dan hari Sabtu. Oke, sebelum saya masuk ke materi perkuliahan, saya ingin menyampaikan bahwa kuliah daring ini tidak hanya saya tujukan untuk kelas perangkat desa, namun bisa juga diakses oleh mahasiswa lain ataupun masyarakat umum yang ingin memperoleh informasi atau wawasan tentang kebahasaan, khususnya bahasa Indonesia. Khusus bagi bapak-bapak dan ibu-ibu mahasiswa perangkat desa, saya minta untuk meninggalkan jejak di video ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan menuliskan nama serta nomor induk mahasiswa Anda di kolom komentar sebagai pengganti presensi kuliah. Jadi, untuk perkuliahan daring kali ini saya akan membahas bagaimana cara menyusun paragraf dengan baik. Saya yakin sebagian besar dari Anda pasti sudah sedikit banyak memahami apa itu paragraf, karena dari jenjang sekolah dasar atau mungkin sekolah menengah pertama, guru bahasa Indonesia pasti sudah mengajarkan apa itu paragraf, jenis-jenis pengembangan paragraf, dan hal-hal lainnya. Pada dasarnya, inti dari sebuah paragraf adalah topik. Topik paragraf adalah pikiran utama atau gagasan utama di dalam sebuah paragraf. Jadi, semua pembahasan dalam paragraf terpusat pada pikiran utama atau gagasan utama tersebut. Sebuah paragraf hanya akan atau hanya boleh terdiri atas sebuah kalimat topik atau kalimat pokok atau bisa juga disebut kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Nah, kalau Anda menyusun sebuah paragraf dan ada lebih dari satu kalimat topik, berarti apa? Berarti Anda harus memperbaikinya, karena paragraf yang memiliki lebih dari satu kalimat topik adalah paragraf yang tidak baik. Nah, apa sih kalimat topik itu? Saya juga yakin sebagian besar dari Anda sudah paham ya kalimat topik itu apa ya. Jadi kalimat topik itu adalah kalimat yang berisi topik yang dibicarakan oleh penulis. Artinya penulis meletakkan inti maksud pembicaraan atau pembahasan pada kalimat topik ya. Jadi kalimat topik itu istilah lainnya adalah kalimat utama dalam sebuah paragraf. Nah, kalimat topik yang Anda susun itu harus jelas maksudnya dan mudah dipahami oleh pembaca. Namun kalimatnya tidak perlu mendetail, cukup dengan kalimat yang umum saja. Oke, berikut saya berikan dua contoh kalimat topik ya. Anda bisa membandingkan antara kalimat topik yang pertama dengan yang kedua. Dari dua contoh ini saya yakin Anda sudah paham. Anda akan tahu kalimat topik yang mana yang sesuai dengan penjelasan yang sudah saya berikan di slide sebelumnya ya. Jadi intinya kalimat topik yang baik adalah kalimat yang umum dan tidak mendetail. Jadi Anda dari dua contoh ini saya yakin sudah tahu yang mana kalimat topik yang baik. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa dalam satu paragraf hanya boleh ada satu topik atau satu gagasan. Nah, fungsi masing-masing paragraf adalah untuk menandai pembukaan topik baru atau pengembangan lebih lanjut dari topik selanjutnya.
ya. Jadi masing-masing paragraf itu berisi topik yang berbeda, atau misalnya topik pertama sudah dibahas di paragraf sebelumnya. Nah, pengembangan lebih lanjut dari topik tersebut bisa dituliskan di atau dikembangkan di paragraf selanjutnya. Nah, meskipun masing-masing paragraf itu memiliki topik atau gagasan utama yang berbeda, namun masing-masing paragraf harus memiliki kepaduan ya, agar bangunan tulisan Anda bisa mudah dipahami oleh pembaca. Nah, apa saja syarat-syarat paragraf yang baik? Nah, kalau Anda bertanya, apa sih Bu syarat-syarat paragraf yang baik? Saya hanya akan menyebut dua hal, yaitu adanya kesatuan dan kepaduan atau koherensi. Anda bisa membaca sendiri apa itu kesatuan dan apa itu kepaduan atau koherensi dari slide yang saya tampilkan di video ini ya. Jadi ketika Anda menulis atau membuat paragraf, Anda harus mengingat dua syarat paragraf yang baik. Harus ada kesatuan dan harus ada kepaduan atau koherensi. Pengembangan paragraf agar menjadi paragraf yang baik itu juga tergantung pada bagaimana Anda bisa mengidentifikasi kalimat topik atau kalimat pokok yang akan menentukan keseluruhan jiwa paragraf ya. Selain itu, Anda juga harus bisa menempatkan kalimat-kalimat yang tepat secara rapi agar paragraf yang Anda buat juga menjadi paragraf yang sempurna. Karena bagaimanapun paragraf adalah fondasi dari sebuah tulisan, atau kalau konteks Anda sebagai mahasiswa, paragraf adalah fondasi dari bangunan karya ilmiah yang Anda susun. Nah, fondasi itu dimulai dari awal, bagaimana Anda memilih kata atau diksi yang kemudian dikembangkan menjadi kalimat efektif seperti yang sudah saya jelaskan di bab kalimat efektif. Nah, setelah membuat kalimat efektif, Anda harus bisa membuat paragraf yang baik. Setelah menentukan kalimat topik, ada dua cara pengembangan paragraf yang bisa Anda pilih. Anda bisa membuat paragraf deduksi atau paragraf induksi. Nah, saya yakin sebagian besar dari Anda pasti sudah paham apa itu paragraf deduksi dan apa itu paragraf induksi. Jadi, kalau paragraf deduksi itu kalimat utama atau kalimat topik diletakkan atau ditampilkan di awal paragraf, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Jenis ini biasanya lebih mudah ditulis oleh para penulis pemula. Nah, sedangkan paragraf induksi adalah jenis paragraf yang meletakkan kalimat utama pada akhir paragraf. Setelah menentukan bagaimana Anda akan mengembangkan paragraf, Anda juga bisa memilih gaya penulisan atau pengembangan paragraf. Materi ini saya yakin juga sebagian besar dari Anda pasti sudah paham ya, karena ini juga materi yang umum diajarkan di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas ya. Jadi ada beberapa gaya penulisan paragraf, mulai dari paragraf deskriptif atau deskripsi, kemudian eksposisi, kemudian argumentasi atau argumentatif, kemudian naratif atau narasi, ada juga persuasif atau persuasi. Paragraf deskriptif atau deskripsi adalah paragraf yang bersifat menggambarkan atau melukiskan tentang suatu hal. Nah, ini agak mirip tapi berbeda dengan paragraf eksposisi yang biasa disebut juga sebagai paragraf paparan ya. Kemudian ada juga paragraf argumentatif atau argumentasi yang di dalamnya Anda harus memaparkan pendapat, gagasan atau ide pribadi Anda agar bisa meyakinkan pembaca ya. Kemudian selanjutnya adalah paragraf naratif atau narasi yang isinya berupa pengisahan atau narasi ya.
Yang terakhir adalah paragraf persuasif atau persuasi. Nah, di paragraf ini Anda sebagai penulis harus bisa mempengaruhi atau meyakinkan orang tentang hal yang Anda bahas, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Anda sebagai mahasiswa ketika akan menyusun karya ilmiah, misalnya dalam bentuk yang paling sederhana seperti makalah atau paper hingga bentuk yang lebih kompleks misalnya tugas akhir atau skripsi, gaya penulisan atau pengembangan paragraf yang manakah yang Anda akan pilih? Pada umumnya, karya ilmiah memang disajikan dalam bentuk paparan atau ditulis dengan gaya penulisan eksposisi. Sebab karya ilmiah memang harus berisi pemaparan tentang data-data yang diperoleh setelah melakukan penelitian. Namun bukan berarti karya ilmiah hanya bisa disusun dengan gaya penulisan eksposisi atau paparan. Sebab fakta-fakta pendukung yang Anda peroleh ketika melakukan penelitian juga perlu dideskripsikan dengan tepat, jelas. Pendeskripsian fakta-fakta pendukung tersebut harus disusun dengan gaya penulisan deskriptif atau deskripsi. Selain memadukan bentuk paparan atau eksposisi dan bentuk deskripsi, ketika menulis karya ilmiah Anda juga perlu menggunakan gaya penulisan argumentatif atau argumentasi. Sebab pola argumentasi ini biasa dipakai ketika Anda membahas hasil dari rangkaian kegiatan, penelaahan, pengamatan, atau penelitian. Jadi, argumen-argumen atau pendapat Anda harus bisa dipertahankan dalam karya ilmiah yang Anda susun, sebab Andalah yang melakukan penelitian, bukan dosen, ya. Kemudian, gaya penulisan lainnya yang bisa Anda padukan juga ketika menulis karya ilmiah adalah gaya pemisahan atau narasi. Biasanya gaya narasi ini digunakan untuk memperjelas rentetan perkembangan seputar masalah yang dibahas. Saya rasa untuk pembahasan bab tentang paragraf di perkuliahan daring kali ini cukup sampai di sini. Kalau misalnya Anda merasa ada bagian-bagian yang belum Anda pahami, Anda bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom komentar di video ini, atau bisa juga langsung menghubungi saya via WhatsApp pribadi saya. Saya berharap meskipun kita tidak bisa bertatap muka di kelas seperti biasanya, tapi Anda bisa tetap belajar dari rumah maupun dari kantor dan bisa memahami materi yang saya berikan di video kali ini. Selain itu, mari kita berdoa agar kondisi di Indonesia dan di dunia bisa normal kembali, bisa berjalan kondusif seperti biasanya, dan virus corona ini segera berlalu dan bisa teratasi. Sebagai pengganti presensi kuliah, saya persilakan bapak-bapak dan ibu-ibu kelas perangkat desa untuk menuliskan nama serta nomor induk mahasiswa Anda masing-masing di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tetap jaga kondisi dan mari berdoa untuk negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.